Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Bapak-bapak, Mas-mas, Mbak-mbak. Ketemu lagi dengan saya. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang sebuah kelas, yang dimana di dalam kelas itu ada metode. Ya. Di situ ada beberapa jenis metode yang kemarin kita pelajari. Pertama adalah konstruktor, kemudian yang kedua adalah metode overloading. Ya, sebenarnya nanti kita lanjutkan bahas di materi saat ini terkait dengan overloading. Itu adalah salah satu jenis polimorfisme. Nanti kita coba ulas lagi. Jadi kita akan bahas tentang encapsulation, inheritance, dan polimorfisme. Mereview yang kemarin, jadi intinya di dalam sebuah kelas itu dia punya apa ya? Punya harta. Ya. Hartanya berupa apa? Yaitu atribut sama metode. Atribut itu apa? Atribut itu sama dengan variabel. Metode adalah function. Metode adalah fungsi. Kalau atribut variabelnya. Jadi ketika kita membuat bentuk instan sebuah kelas yaitu berupa objek, jadi proses membuat objek itu disebut sebagai proses instansiasi. Ketika kita membuat sebuah objek dari sebuah kelas, maka objek tersebut akan memiliki atribut sama metode yang dimiliki oleh kelas tersebut. Jadi sehingga objek yang dibentuk tadi bisa menggunakan atribut maupun menggunakan metode yang sudah dimiliki. Sedangkan kalau yang kemarin ada overloading, konstruktor dulu. Kalau konstruktor itu adalah metode, jenis metode yang khusus. Jenis metode yang khusus karena dia memiliki pertama nama yang sama dengan nama kelas. Kemarin ya, sudah ya. Memiliki nama sama dengan nama kelas itu metode konstruktor. Kemudian sifatnya ketika kita membuat sebuah konstruktor, maka konstruktor tersebut akan otomatis berjalan. Artinya tidak perlu kita panggil, konstruktor itu akan langsung di running ketika objek dibuat. Kapan running? Yaitu ketika objek dibuat. Kapan objek dibuat? Ya ketika proses instansiasi tadi. Biasanya fungsinya kalau konstruktor kita gunakan untuk memberikan nilai awal, inisialisasi nilai awal. Sedangkan kalau overloading adalah salah satu jenis metode yang memiliki nama yang sama. Namanya sama, misalkan ada metode luas gitu ya. Ada luas yang pertama digunakan untuk menghitung luas persegi. Berarti inputnya parameternya cuma satu. Kalau luas segitiga, parameternya ada dua misalkan. Jadi namanya sama, cuman berbeda jumlah parameternya. Itu kalau overloading, metode overloading. Hari ini kita akan bahas tentang enkapsulasi, inheritance, sama polimorfisme. Terkait dengan metode yang sebelumnya, ada yang mau ditanyakan, diskusikan? Barangkali kemarin sudah nyoba-nyoba, ada yang mengalami kesulitan? Belum? Ya, kemarin kita belum sempat latihan ya, belum sempat nyoba. Nah, hari ini kita langsung aja praktekkan di mata pelajaran yang mata sub pokok pelajaran yang saat ini kita bahas, yaitu encapsulation, inheritance, sama polimorfisme. Nanti kita akan buat breakout room. Jadi disiapkan breakout room mungkin butuh 4 nanti Mas Aldi. Breakout room 4 kita gunakan untuk mengerjakan latihan, nanti baru kita bahas setelah breakoutnya selesai. Oke, saya jelaskan terlebih dahulu terkait dengan enkapsulasi, inheritance, sama polimorfisme. Apa sih enkapsulasi itu? Enkapsulasi. Kata-katanya mungkin sudah familiar, Bapak-bapak, Mbak-mbak, ibu-ibu, mas-mas yang sudah sering minum kapsul, pasti tidak asing lagi dengan kata kapsul kan ya, encapsulation. Kira-kira kalau kita punya kapsul, perbedaannya sama ketika kita mau ketika minum obat ya. Minum obat yang dikapsul dengan obat yang serbuk. Kalau zaman saya dulu kecil itu ya, obat itu kan serbuk ya, digerus, beberapa obat jadikan satu digerus baru diminum. Itu kan pahitnya sangat terasa gitu ya.
Kalau minum kapsul gimana? Nggak kerasa gitu kan ya? Nggak berasa Nggak kerasa, karena ada enak bungkusnya gitu. ini. Nggak pahit. Nah, begitu juga dengan proses enkapsulasi itu seperti halnya itu. Jadi ada sesuatu yang dikapsulkan. Tujuannya apa? Ya supaya kita tidak tahu kerumitan di dalamnya. Ya. Makanya di sini ada sebuah kalau enkapsulasi sebuah mekanisme ya, menyembunyikan sebuah proses dan data dalam sistem untuk menghindari interferensi. Interferensi itu ya pencampuran dengan yang lainnya atau misalkan salah penamaan atau namanya sama sehingga nanti salah tidak sengaja mengakses misalkan namanya itu. Nah, di situ untuk menghindari hal itu. Kemudian yang kedua digunakan untuk supaya proses itu kesannya sederhana. Misalkan tadi Mas Sahrul nyetir misalkan ya. Atau pernah nyetir kan ya, nyetir baik itu mobil lah misalkan. Ada mekanisme power steering misalnya. Kita kan nggak tahu kan ya bahwa di situ ada power steering, ada yang di dalamnya. Cuman kalau ada power steering kita merasakan ternyata lebih ringan misalkan nyetir gitu kan ya dibandingkan tanpa power steering. Kita cuma menikmati, kita nggak mikir prosesnya di dalamnya seperti apa. Nah, itu gunanya enkapsulasi. Kalau di dalam pemrograman enkapsulasi ya sangat mempermudah kita juga nanti ya ketika terjadi permasalahan, terjadi error itu juga akan sangat mempermudah kita. Ya, misalkan teman-teman sebuah botol obat gini ya. Kalau ada obat sakit kepala, sakit perut, sakit gigi misalkan dalam satu botol. Kalau kapsul enak gitu kan ya. Kalau kita sakit kepala tinggal ngambil aja. Coba bayangkan masukkan misalkan obatnya dalam bentuk serbuk. Sakit kepala, sakit gigi, sakit perut dicampur dalam satu botol. Gimana coba? Sampai sakit gigi minumnya semuanya kan gitu ya. Keminum, nggak jadi sakit, nggak jadi sembuh, malah tidak merasakan rasa sakit lagi, gitu ya. Bisa jadi karena langsung dikubur gitu misalkan. Jadi kalau kita menggunakan enkapsulasi itu juga mempermudah kita di dalam melakukan proses nanti ketika terjadi permasalahan di aplikasi yang kita kembangkan, misalkan contohnya ya. Nah, situ makanya butuh namanya enkapsulasi. Sebenarnya tekniknya sangat sederhana kalau di dalam object oriented programming nanti ya. Nah, contoh-contohnya misalkan tongkat transmisi gigi pada mobil, kita nggak ngerti ya mekanisme di dalamnya, tapi kita tinggal maju mundurkan persneling gitu ya, kopling ya, dengan kopling sama menunjukkan giginya itu maju mundurkan itu sudah bisa secara mudah kita jalankan tanpa kita ketahui proses di dalamnya seperti apa. Dengan tombol on off pengaturan suhu pada AC itu juga secara teknis ribet, susah, tidak sederhana sekedar menekan tombol. Nah, itu jadi menyembunyikan proses yang ribet di dalamnya sehingga tinggal sebuah interface yang mudah untuk dipahami untuk dijalankan. Nah, itu tujuannya encapsulation. Jadi enkapsulasi itu nanti penerapannya sebenarnya cukup sederhana, yaitu dengan melakukan dua hal. Yang pertama, pada atribut atau variabel kita kasih modifier privat. Kembali masih ingat yang modifier ya? Itu ada privat, ada public, ada protected. Nah, kita kasih privat. Sedangkan di metode sebagai perilakunya, tingkah lakunya, kita definisikan sebagai public. Sehingga nanti yang bisa mengakses atribut tersebut hanya metode tersebut, hanya metode yang ada di dalam kelas tersebut. Jadi tidak bisa diakses dari luar secara langsung. Nah, nanti kita contohkan ya. Contohkan sekarang aja.
Nah, ini contohnya dulu aja. Nah, ini contohnya di sini. Jadi misalkan di sini ada sebuah kelas counter. Dia memiliki atribut satu buah, yaitu yang bernama value. Nah, di sini di modifiernya kita definisikan sebagai privat. Sedangkan metodenya, misalkan dia punya beberapa metode di sini, metode counter, ini berarti apa ini Rek? Berarti Rek? Yang pertama ini apa kira-kira? Masih ada yang ingat? Pak Yoto masih ingat? Kira-kira kalau seperti ini, apakah di sini yang materi yang kemarin, yang pekan kemarin? Konstruktor bukan, Pak? Ya, konstruktor. Betul. Kenapa? Karena namanya sama dengan nama kelas. Ya, ini adalah konstruktor. Kalau ini metode biasa, ini getter setter nanti di sini. Nah, di sini didefinisikan dengan modifier public. Sehingga nanti yang ini, metodenya ini yang bisa diakses dari luar. Sedangkan yang atributnya tidak bisa diakses dari luar. Nah, ini ada beberapa contoh, cuman saya tunjukkan aja langsung dalam coding. Oke, ini coba misalkan kita membuat satu buah kelas lagi, misalkan langsung kita buat main kelas saja. Jadi perbedaannya kalau di sini kita langsung buat main kelas ya, berarti kan di dalam package ini ada beberapa main kelas. Nanti kita bisa running, cuman kalau cara merunningnya kita harus tekan Shift F6 gitu ya. Kalau kelas utamanya langsung F6 kan biasanya ya. Kalau kita buat ada beberapa main kelas di dalam sebuah project, nah kita harus tekan Shift F6. Misalkan kita buat di sini dengan nama kapsul misalkan ya, untuk enkapsulasi. Sebut aja namanya kapsul. Ini jadi misalkan di sini saya punya sebuah main class baru yang saya namai dengan kapsul. Di dalamnya misalkan di sini ini main class-nya kapsul ya. Ini disebut sebagai main class karena dia memiliki function main di sini ya. Misalkan di sini saya buat sebuah kelas baru. Tadi saya kasih nama mahasiswa karena saya sudah buat di sini ya kelas mahasiswa, jadi double nggak bisa. Nah, ada beberapa yang sudah saya coba sehingga di sini nggak bisa. Nah, di sini misalkan saya sebut aja kelas siswaku ya. Dia memiliki NIM, kemudian nama. Ini sebagai atributnya. Ini pertama kita lihat dulu biar tahu perbedaannya, ini masih function yang biasa gitu ya. Artinya atribut yang biasa. Masih berarti kalau tidak kita definisikan di sini defaultnya itu public. Defaultnya public. Nah, misalkan di sini kalau kita mau ngakses, kalau yang biasa ya, misalkan di main kelasnya di sini saya buat sebuah objek dari kelas siswaku, misalkan siswaku, cara membuat ini proses instansiasi ya. Misalkan kita sebutnya S1 new siswaku. Nah, ini berarti kita buat sebuah objek yang namanya siswaku. Sebuah objek yang namanya S1 ya.
Nah, misalkan di sini S1 kita coba isikan data NIM. Ini bentuknya integer. Sekarang kita isikan 1, 2, 3, 4. Kemudian kita isikan lagi di sini nama. Karena string, maka di sini kita harus masukkan dalam tanda petik. Misalkan di sini kita nama Pak Ardi misalkan ya. Nah, kalau misalkan kita pengen menampilkan ya, kalau kita mau tampilkan NIM S1, nah NIM, kemudian kita tambahkan dengan NIM, terus biar rapi kita kasih /n untuk enter. Kemudian nama. Misalkan di sini S1. Nah, di sini keluar tidak masalah ya. Cuman permasalahannya tadi syaratnya supaya atribut ini tidak langsung bisa diakses oleh secara seperti ini ya, tidak sengaja nanti misalkan ada atribut yang lainnya yang juga namanya ada nama lagi, misalkan ini misalkan nama siswa, ada lagi nama dosen misalkan, tapi namanya kebetulan sama nama. Nah, nanti bisa jadi ada kalau misalkan program itu kompleks, bisa jadi tidak sengaja terjadi, tidak sengaja mengakses nama yang harusnya misalkan masuk ke mahasiswa, misalkan masuk ke dosen atau sebaliknya. Nah, sini kita harus kasih modifier yang namanya privat. Nah, kasih privat gini. Tapi apa jadinya? Nah, kita lihat di sini. Di sini langsung tidak mau diakses ya, karena dilarang. Hal seperti ini langsung seperti dilarang. Jadi di sini harus kita tambahkan, di sini harus kita tambahkan metode yang bersifat publik tadi, yang gunanya untuk mengakses, misalkan kita buat metode getter gitu ya. Get name misalkan ya. Get name. Nah, sini memberikan nilai ini harus punya return value ya. Nah, kita kasih returnnya yaitu memberikan return name di sini. Kalau mau manggil nama, ya di sini harus kita buatkan lagi string ya. Karena nama itu gunakan string, tekan sini get nama. Nah, di sini harus kita ganti juga memberikan nama di sini. Sehingga cara mengaksesnya bukan seperti ini lagi ya. Bukan seperti ini lagi cara mengaksesnya. Kita komen dulu.
Nah, bisa kita langsung di sini misalkan ya, S1, kita sudah bisa langsung menggunakan function ini tadi. Misalkan get name ya, sama get nama. Get name misalkan ya. Get nama. Keluar. Nah, seperti ini bisa. Kalau kita eksekusi, nah, kenapa di sini 0, nul? Karena belum ada tadi ya. Belum ada nilainya. Ini belum ada, nama belum ada. Nah, ini juga gitu. Karena di sini tadi ngisinya di sini, kalau misalkan kita mau ngisi di sini juga nggak boleh ya. Kita akses langsung nggak bisa. Nah, di sini namanya ada sebuah function yang digunakan untuk ngeset, itu adalah yang namanya fungsi setter sama getter. Kalau di sini namanya getter. Getter itu gunanya untuk mendapatkan nilai. Nah, misalkan di sini nilainya, makanya di sini memiliki nilai return value. Nah, untuk memberikan nilai balikan. Nah, kalau setter yang kita buat satu ya. Kita buat dua buah fungsi lagi ya. Public, kalau setter getter ini tidak perlu nilai balikan, makanya di sini kita definisikan dengan void. Nah, misalkan set name, kita sebut namanya set name. Di sini harus ada parameter ya. Sekarang di sini parameternya harus sama dengan variabel privatnya, name-nya di sini. Misalkan name ya. Nah, karena di sini namanya sama dengan nama di sini, maka kita di sini kita bisa gunakan keyword this. This name sama dengan name ya. Soalnya nanti kalau tidak gunakan keyword name, nah, sini ada pendongnya di sini maksudnya. Kalau mau ya di sini kita bedakan new name misalkan. Nah, berarti di sini new name. New name. Nah, ini jika boleh ya. Tapi saya lebih condong, lebih prefer, lebih baik ya kita gunakan keyword this. Nanti untuk menunjukkan bahwa di sini adalah miliknya objek yang dibuat. Ya, name gini. Set name. Ini untuk memberikan nilai pada name. Nanti kita gunakan untuk memberi nilai secara tidak langsung mengakses atributnya, tapi melalui function. Ini contoh sederhana ya. Kemudian untuk namanya juga kita buat set nama. Ini tadi harusnya name. Ini misalnya ya, harus string.
karena harus sama dengan tipe data di nama. Nah, baru kita bisa gunakan di sini. Caranya mengaksesnya. Kita gunakan set name. Misalkan 1, 2, 3, 4. Kemudian set nama. Nah, di sini baru kita bisa runningnya. Nah, tetap hasilnya kan ya. Nah, ini fungsinya enkapsulasi. Jadi apa yang dikapsulkan? Nih, atributnya ini dilindungi. Dilindungi oleh apa? Metodenya. Jadi, yang mengakses ini hanya metode yang ada di dalam kelas siswaku di sini. Tidak bisa metode-metode dari yang lainnya. Nah, jadi kalau kita misalkan pengen punya data yang read only atau write only, itu juga bisa dengan menggunakan ini. Kalau read only berarti ya kita tinggal mendefinisikannya hanya get aja, getter aja. Kalau pengen write only berarti ya kita hanya mendefinisikannya setter aja. Setter. Ini mencegah supaya data itu hanya digunakan oleh function-function yang ada di dalam kelas tersebut. Ya. Nah, jadi tidak bisa, kadang kan kalau programnya kompleks itu tidak sengaja kelas yang lainnya punya metode yang mengakses atribut punya yang lainnya. Itu kadang juga terjadi. Nah, sehingga makanya di sini ada keyword this. Nah, di sini untuk menekankan bahwa this name ini adalah punyanya objek nanti yang dibuat oleh siswaku di sini, kelas siswaku ya, yang ada di sini. Nah, ini namanya enkapsulasi, pengkapsulan. Dia memberikan batasan pada function, method atau akses ya, selain dari metode yang ada di dalam kelas tersebut gitu ya. Ya, itu enkapsulasi. Cukup jelas enkapsulasi ya, jelas ya. Contoh yang lainnya misalkan di sini saya punya kelas sepeda di sini ya. Kemudian ada atributnya gear misalkan, ada 2 buah function set gear sama get gear. Jadi setter getter ini juga. Ini masih biasa, belum dikapsulkan. Baru nanti ketika di sini kita berubah menjadi privat, maka di sini baru proses di sinilah pengkapsulan. Di sini kalau tidak disetting modifiernya, berarti metode yang tidak definisikan modifiernya, defaultnya itu public, sama dengan public ya, defaultnya public. Nah, nanti ini buat latihan nanti ada 4 buah latihan yang teman-teman kerjakan di breakout room. Cuman ini saya lompati dulu, nanti kita lanjutkan di breakout room. Setelah itu nanti kita bahas ya. Sudah cukup jelas tentang enkapsulasi? Kalau sudah jelas, saya akan lanjutkan lagi ke inheritance.
Ada pertanyaannya. Nah, sekarang inheritance. Inheritance itu apa? Inheritance itu pewarisan. Pewarisan itu apa berarti? Ini kalau Pak Bambang ini dapat warisan seneng apa enggak Pak Bambang? Senang, Pak. Senang. Berarti orang tuanya meninggal. Ranti warisan, Pak, Pak. Ya, inheritance itu pewarisan sama. Jadi kelas itu juga ada proses interaksi antara kelas satu dengan kelas yang lainnya. Nanti ada dua jenis interaksinya, inheritance sama polimorfisme. Itu adalah bentuk hubungan antara kelas satu dengan kelas yang lainnya. Nah, kalau inheritance di dalam Java, di konsep object oriented programming di Java maupun di bahasa pemrograman yang lainnya, ini merupakan konsep utama ya, kayak enkapsulasi, inheritance, polimorfisme, itu adalah karakter utama object oriented programming. Jadi kayak inheritance ini merupakan juga bagian penting. Karena kenapa? Karena di sini dengan menggunakan inheritance akan mengurangi terjadinya redundansi penulisan coding. Jadi kita bisa menggunakan satu metode yang kita buat, satu kelas yang kita buat nanti bisa digunakan secara berulang-ulang di situ atribut sama metodenya sehingga kita tidak perlu mendefinisikan banyak, ya. Sehingga mempermudah kerja programmer, mempermudah kita dan mempercepat juga efektif. Jadi kalau inheritance adalah sebuah proses pewarisan. Apa yang diwariskan? Kalau warisan itu kan ada yang mewariskan, ada pewarisnya, kemudian ada yang diwariskan. Minimal ada tiga hal itu ya. Yang mewariskan, pewarisnya, yang menerima warisan, kemudian hartanya yang diwariskan. Yang mewariskan siapa? Kelas. Nanti yang disebut sebagai parent class, berarti kelas induknya. Yang menerima warisan, ya anaknya, kelas. Berarti kelas juga. Jadi antara kelas dengan kelas. Kayak manusia gitu ya. Manusia yang mewariskan pada anaknya ya pasti manusia. Nggak bisa mewariskan ke binatang gitu kan ya. Atau mewariskan ke kan binatang dapat warisan, wah kaya binatangnya jadinya. Kalau warisannya bukan utang gitu ya. Nah, begitu juga dengan kelas. Kelas ini juga bisa mewariskan. Sekarang harta. Hartanya apa? Kalau manusia misalkan mobil, rumah, atau uang, atau utang misalkan. Nah, kalau kelas, apa hartanya? Kira-kira yang dimiliki kelas itu apa? Yang dimiliki kelas adalah atribut sama metode tadi. Jadi yang diwariskan ya itu. Yang diwariskan ya atribut sama metodenya. Berarti atribut sama metodenya nanti bisa digunakan berulang-ulang. Itu. Atribut sama metodenya bisa digunakan secara berulang-ulang. Ada sifat karakter reuse di dalam sifat inheritance ini. Pewarisan di sini adalah karakter utamanya itu reuse, penggunaan kembali. Jadi sebutannya nanti untuk parent kelasnya itu orang tuanya itu ada yang nyebutnya super class, ada parent class, ada base class, ini sama. Artinya kelas induk atau kelas orang tuanya, induknya. Sedangkan kalau anaknya ada yang nyebut sebagai subclass, ada child class, ada juga yang nyebut derive class, itu juga ada. Intinya sama, ini adalah kelas anaknya yang menerima warisan. Superclass atau parent class atau base class ini adalah pewaa yang memberikan warisan orang tuanya. Sedangkan subclass, child class atau derive class itu adalah yang menerima warisan. Nah, misalkan di sini contohnya ya, misalkan ada hewan sebagai parent class ya, maka bisa mewariskan apa saja? Ya berupa ayam, kucing, bebek dan seterusnya. Kira-kira apa yang diwariskan? Ya hewan kan punya
apa? Jenis misalkan ya. Nama punya jenis itu atributnya. Kemudian ada tingkah laku, bisa berjalan, bisa makan. Cuman masing-masing berbeda. Berjalannya ayam sama kucing berbeda. Misalkan atau jumlah kaki juga berbeda. Antara kucing sama bebek, nah jumlahnya berbeda. Ini bukan antara kelas sama objek ya. Dalam hal ini bukan antara kelas sama objek. Bisa juga, ini kan antara kelas sama objek. Hewan bisa dibentuk objek apa? Bisa ayam, bisa kucing, bisa bebek dan lainnya. Tapi dalam kasus ini adalah antara kelas induk dengan sama-sama kelas juga. Ayam di sini maksudnya adalah kelas. Ayam kan juga punya banyak jenis gitu ya. Punya banyak jenis. Ayam Arab, ayam kalkun, ayam dan seterusnya. Kucing juga punya banyak jenis. Bebek juga ya. Jadi itu. Nah, contohnya seperti ini misalkan bicycle atau sepeda sebagai induknya. Kemudian kelas anaknya sepeda gunung, sepeda balap, sepeda tandem, misalkan contohnya di sini. Di kelas induk di sini adalah atribut-atribut metode-metode umum berada. Jadi tempatnya metode atribut-atribut yang umum yang dimiliki oleh semua kelas induk anaknya. Sedangkan pada masing-masing kelas di sini bisa jadi nanti memiliki atribut yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nanti saya tunjukkan dalam sebuah kasus lagi. Jadi keyword pentingnya di sini reuse ya, reuse. Kemudian nanti cara melakukan extend, cara menurunkan ya kita gunakan keyword ini, extend. Misalkan di sini saya punya sebuah kelas yang namanya game misalkan ya. Namanya software ini sebagai induknya, game di sini sebagai anaknya. Misalkan saya tunjukkan langsung di coding aja ya. Kita lanjutkan yang ini tadi aja, kita gunakan kasus yang di sini. Misalkan ini tadi saya punya kelas siswaku ini ya. Misalkan siswaku, misalkan kalau di Asia saja ya, mahasiswa itu dibedakan menjadi dua, yaitu reguler sama karyawan lah, misalkan ya. Ada reguler, ada karyawan, misalkan. Masing-masing baik reguler maupun karyawan memiliki name, memiliki nama, memiliki alamat, atributnya sama, gitu kan ya. Cuman di beberapa bagian akan berbeda. Misalkan contohnya jam kuliahnya beda kan, waktu kuliahnya berbeda ya. Kemudian nilai nominal SPP-nya juga berbeda. Nah, yang berbeda nanti nempel di masing-masing kelas anaknya. Sedangkan yang sama akan nempel di kelas induknya. Nah, misalkan ini kan NIM sama nama, anggap aja di sini kan punya semuanya. Jadi kita gunakan kelas siswaku ini sebagai parent kelasnya, kelas induknya. Nah, sekarang kita buat dua buah kelas misalkan. Nanti yang mendapatkan warisan dari kelas siswaku. Nah, di sini misalkan kita buat lagi di sini. Kelas karyawan sebut aja kalau kelas namanya awalnya huruf gede ya. KRY misalkan. Ini saya gunakan nama beda. Nah, cara menurunkannya dengan kita gunakan keyword extend.
baru nama kelas induknya. Tadi siswaku. Ini berarti kelas karyawan di sini akan memiliki ini atribut NIM sama nama. Sama metode-metode yang ada di sini. Setter-getternya di sini. Sekarang saya buat lagi kelas yang kedua, reguler misalkan. Reguler. RGL. Ini juga extend siswaku. Nah, berarti kelas siswaku di sini punya dua anak, jadi karyawan sama reguler. Coba di sini kita lihat. Walaupun di sini belum punya apa-apa ya, masih kosong ya. Misalkan di sini saya panggil di main kelasnya, di sini saya panggil, misalkan di sini saya buat instansiasi, yaitu bentukan objek dari karyawan, misalkan siswa 2 new karyawan kemudian yang reguler juga sama, misalkan kita sebut aja S3. Biar sini kita buat sebuah function di kelas siswaku ya. Satu function untuk mencetak misalkan display. Kita buat function grafik lagi. Kita sebut aja function display misalkan. Nah, sini ya. Ini kita gunakan untuk mencetak misalkan cetak NIM. Nah, copy yang di sini aja. Nah. Cuma di sini tidak kita gunakan ini ya. Ini kita ganti dengan this. Karena ini di dalam kelas siswaku. Jadi langsung this nim ini aja. Kemudian yang di sini this nama cara aksesnya. This name, this nama. Kehapus. Untuk menyetaknya kita gunakan satu function di sini ya. Nah, coba panggil. Berarti kan walaupun di sini belum karyawan sama reguler di sini belum ada isinya apa-apa ya. Di sini coba kita panggil di sini. Ini kita buat objeknya S2 sama S3. S2 dari karyawan, S3 dari reguler. Sekarang kita panggil dari S2. Display.
Kemudian S3 juga coba kita display. Nah, coba kita jalankan. Nah, pertama, walaupun kita belum definisikan apa-apa, ya, sehingga belum apa-apa, objek yang dibentuk dari kelas anak tadi, dia pertama bisa menggunakan function display yang dimiliki oleh kelas, ya, kelas siswaku. Kemudian dia juga menggunakan name sama nama, atributnya dari kelas siswaku. Nah, di sini makanya di sini tampil walaupun masih 0 ya, 0 sama 0. Kalau yang integer 0, kalau yang string 0. Ini untuk S2, di sini untuk yang S3. Kalau mau kita isi, ya bisa-bisa saja. Karena ini kan belum ada datanya. Sekarang di sini kita isi data S2, ya tetap kita gunakan setter getter tadi. Kalau mau ngisi ya kita set ya, set nama, misalkan enggak, set name 1 2 3 5. Kalau kita lihat di sini hasilnya ada beda. Nah, yang ini ada isinya, yang S2 di sini ya. Name, nama. Kalau yang pertama ini 134 sama ini dari yang kelas siswaku langsung. Kalau yang berikutnya, yang bawah di sini, ini dari kelas karyawan. Reguler masih kosong karena belum diisi. Nah, itu namanya inheritance. Jadi dengan menggunakan inheritance, di situ kita bisa menghemat gitu ya. Walaupun di sini belum ada ya, belum ada di sini belum ada apa-apa, tapi tetap bisa mewarisi dari kelas siswaku. Dan dari situ kita bisa buat berapapun jumlah yang kita butuhkan ya. Pewarisannya kepada banyak, kalau warisannya manusia kan hanya cukup misalnya untuk anak-anaknya dengan jumlah yang terbatas gitu ya. Nah, kalau di kelas mau diwariskan ke berapapun nggak akan mengurangi aslinya. Ini pewarisan, inheritance. Ini juga ada contoh, sama saja konsepnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nanti ini latihan untuk studi kasus ya. Ini ada latihan kedua. Di akhir nanti. Besok kita bahas tentang polimorfisme. Sampai sini enkapsulasi sama inheritance. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sebelum saya lanjutkan ke polimorfisme. Oke, sudah jelas? Kalau nggak ditanyakan, saya ke polimorfisme. Polimorfisme itu apa? Kalau tadi inheritance itu pewarisan. Yang diwariskan adalah atribut sama metode atau variabel sama function. Nah, kalau polimorfisme itu adalah sifat khusus yang melekat pada metodenya. Ini juga hubungan antara kelas dengan kelas satu dengan kelas yang lainnya. Polimorfisme ada dua macam, yaitu nanti yang pertama disebut sebagai overloading, yang kedua nanti disebut sebagai overriding. Dia ada overloading, ada overriding. Apa sih sebenarnya polimorfisme? Namanya aja poli. Poli itu apa ya? Poli itu banyak ya. Morfism. Morfisme itu bentuk. Jadi punya banyak bentuk.
punya banyak bentuk ya. Jadi misalkan Mas Saldi. Mas Saldi kalau siang ini namanya Saldi gitu ya. Kalau malam namanya Salwa misalkan. Misalkan contohnya. Ya kan orangnya satu gitu ya. Wujudnya satu, tapi bentuknya banyak gitu kan ya. Lebih dari satu. Bisa maco, bisa feminim gitu ya. Contohnya itu sebagai contoh. Artinya bentuknya satu, cuman bisa melakukan macam-macam. Nah, kalau overloading kemarin sudah saya singgung, kalau overloading itu namanya metodenya itu sama, tapi hal di dalamnya itu yang dilakukan berbeda. Dibedakan berdasarkan jumlah parameternya. Ya, ini overloading. Jadi menggunakan nama metode yang sama, tapi beda parameter. Nah, itu overloading. Overloading ini bisa terjadi pada kelas yang sama, bisa juga antara kelas induk dengan kelas turunannya. Nah, kalau overriding ini terjadi antara kelas induk dengan kelas turunannya. Jadi bukan pada kelas yang sama. Berarti harus ada hubungan inheritance di dalamnya terlebih dahulu. Yang dilakukan di sana adalah mengoverride. Override itu apa artinya? Jadi nama fungsinya sama. Misalkan di induk punya fungsi menghitung luas misalkan ya. Anaknya, misalkan anaknya ini juga misalkan kelas bangun datar misalkan ya. Di anaknya punya segitiga, misalkan anaknya yang bangun datar ada segitiga, ada persegi, misalkan nyatanya ada lingkaran. Nah, di kelas induknya itu ada function luas, tapi di anaknya juga ada luas. Cuman luasnya ini dilakukan dengan berbeda-beda. Misalkan luas lingkaran ya beda dengan luas persegi gitu ya. Kalau persegi kan sisi kali sisi. Kalau lingkaran apa? Mas Aldi, lingkaran PR kuadrat gitu kan ya. Pi kali jari-jari kali jari-jari. Kan berbeda. Maka di sini harus kita override. Yang induknya kita override. Sehingga nanti ketika kita panggil anaknya, walaupun dengan nama function yang sama, tapi yang dilakukan itu berbeda. Proses penghitungannya berbeda. Itu override. Jadi menimpa metode dari superclass atau induknya di sini. Kemampuan subclass anaknya untuk menimpa metode dari superclass, yaitu dengan cara menggunakan nama parameter yang sama pada metodenya. Nama dan parameter harus sama. Nama dan parameter nama saja sebenarnya. Contohnya, misalkan di sini ada kelas mobil. Kelas mobil di sini punya atribut warna sama tahun produksi misalkan. Di sini punya metode konstruktor, ini metode konstruktor karena namanya sama dengan nama kelas ya. Berarti digunakan untuk memberikan inisialisasi awal ketika proses instansiasi ya. Ini juga metode konstruktor juga. Ini contoh overloading kemarin ya. Sama. Jadi dua function atau metode tapi memiliki nama yang sama dan juga sama dengan nama kelas. Ini namanya konstruktor overloading. Jadi sudah konstruktor, ini kan konstruktor ya, namanya sama dengan nama kelas. Tapi dia juga memiliki beberapa metode yang namanya sama, tapi dibedakan dengan nama parameter, dengan jumlah parameternya. Ya. Ini ada dua buah parameter mobil. Metode mobil ini yang pertama punya dua buah parameter yaitu warna sama tahun produksi. Sedangkan pada mobil yang di sini dia tidak memiliki parameter sama sekali. Nah, ini namanya
overloading. Overload itu kan berarti lebih dari satu ya. Overload lebih dari satu. Kalau overloadingnya ini namanya sama dengan nama kelas, itu disebut sebagai konstruktor overloading. Ya, konstruktor overloading. Sudah konstruktor overloading pula. Gitu ya. Nah, ketika ini dipanggil, misalkan di sini mobilku, di sini misalkan contohnya, membuat sebuah objek mobilku dari mobil, kemudian langsung dikasih atribut, ya, parameter ya. Ini misalkan warna, karena kan ada warna sama tahun produksi, misalkan di sini merah tahun 2003, ketika dijalankan metodenya di sini info. Nah, kira-kira nanti yang dijalankan ya ini, karena sesuai dengan jumlah parameternya. Sedangkan yang di bawah di sini, mobilmu di sini, yang akan dijalankan adalah yang di sini. Nah, kemudian hasilnya ya kayak semacam ini ya. Kalau yang pertama, info yang pertama di sini kan nyetak warna sama tahun produksi ya. Nyetak warna sama tahun produksi. Nah, di sini dia akan mencetak merah sama 2003 untuk yang info yang pertama di sini. Kalau yang info yang untuk mobilmu di sini 0 sama 0 karena di sini tidak diisi apa-apa ya. Tidak diisi apa-apa. Ini namanya method overloading. Itu konstruktor overloading juga ya. Konstruktor karena nama metodenya sama dengan nama kelas. Overloading karena metode tersebut memiliki dua buah metode nama yang sama, cuman berbeda parameter. Itu overloadingnya. Ya. Contoh yang lainnya, misalkan di sini ada sebuah kelas lingkaran. Nah, di sini coba teman-teman perhatikan. Di sini banyak sekali function atau metode yang dimiliki kelas tersebut. Yang namanya sama. Ada gambar lingkaran, gambar lingkaran, gambar lingkaran, gambar lingkaran, gambar lingkaran. Cuma yang berbeda adalah parameternya. Ini tanpa parameter, ini dengan diameter, ini diameter juga, cuma dengan beda tipe ya. Ini dengan jumlah dan beda tipe, ini juga sama ya. Ada jumlah parameternya juga beda, tipenya juga beda. Nah, di sini namanya overloading. Satu metode, cuman ya satu nama metode, namanya sama. Cuman di situ terdapat metode yang namanya sama itu lebih dari satu, artinya ada dua atau lebih, tapi dibedakan berdasarkan parameternya. Itu namanya overloading. Ya. Nah, kalau overriding, misalkan di sini saya punya sebuah kelas induk, misalkan sepeda. Ya. Ada gear atributnya, kemudian dia memiliki dua buah metode, set gear sama get gear di sini. Kemudian sepeda di sini punya anak, misalkan sepeda gunung. Jadi sepeda gunung ini anaknya sepeda. Di sepeda ini adalah induknya, sepeda gunung ini adalah anaknya. Cuman perhatikan teman-teman yang di sini, yang penting di kelas anaknya di sini dia memiliki function yang sama. Nah, tadi kan ada set gear ya. Nah, di sini juga ada set gear. Set gear, di situ juga ada set gear. Di induknya ada set gear, di anaknya juga ada set gear. Maka ketika misalkan di sini dibuat sebuah objek dari anaknya, maka yang dijalankan adalah metode yang dimiliki oleh anaknya. Metode anaknya ini mengoverride. Jadi bukan metode yang ini yang dijalankan, tapi metode yang ada di sini, yang di anaknya. Nanti kita coba ya. Nah, itu namanya overriding. Contoh yang lainnya, nanti ini latihan kedua dan seterusnya. Nanti bisa dicoba. Oke, saya tunjukkan dulu overriding. Overloading tadi sudah, overriding aja langsung
Misalkan di sini ya, di NetBeans-nya. Kita gunakan yang tadi biar nggak banyak-banyak codingnya ya. Contoh yang jadi, cuman kita mau modifikasi lagi. Ini kan tadi belum melakukan apa-apa ya di kelas karyawan di sini tadi, sama kelas regulernya belum melakukan apa-apa. Misalkan di sini kita tambahin lagi misalkan satu sifat string jam belajar, misalkan kita namai jam belajar misalkan ya. Jadi nanti yang karyawan di sini nanti yang malam, reguler yang pagi maksudnya gitu ya. Nah, ini kita kasih nama jam belajar dengan tipe string. Antara karyawan dengan reguler juga punya jam belajar. Tapi antara keduanya berbeda. Misalkan di sini kita buat sebuah function yang digunakan untuk mengakses jam belajar tadi. Jadi metodenya sama. Nanti di sini kita coba kita buat dulu metode yang sama untuk di dalam kelas utamanya. Di sini kita buat satu metode dulu yang namanya sama dengan jam belajar, nah, yang kita gunakan untuk mengolah jam belajarnya ya. Misalkan di sini kita buat setter getter juga. Oh iya, public bukan setter getter ya, biar lebih simple kita buat aja cetak ya, void. Kita kasih nama jam belajar gitu aja. Nah, misalkan gini. Ini kita gunakan untuk menyampaikan kelas apa, misalkan kalau yang dijelas. Nanti kalau misalkan yang dipanggil itu dari kelas siswaku ya, kelas apa? Ini belum tahu ya, karena ada 2 jam belajar, pagi dan sore. Pagi atau sore, misalkan contohnya. Nah, nah, function jam belajar ini yang kita override. Saya copy aja. Nah, saya letakkan di sini. Ini juga sama jam belajar. Cuman kalau misalkan karyawan, sini sore bos. Kalau yang reguler misalkan pagi bos misalnya.
Yes. Nah, di sini ada pemberitahuan ya. Nah, nanti teman-teman biasanya harusnya menggunakan annotation add override di sini. Nah, di sini di atasnya harus tambah override. Ini juga sama. Nah, add override. Karena kenapa? Di sini nama metodenya sama dengan nama metode yang ada di dalam kelas induknya. Nah, di sini. Di sini perlu di override. Ini namanya polimorfisme. Coba sekarang kita tunjukkan perbedaannya. Misalkan yang S2 tadi ya. Sini coba kita panggil S2. Jam belajar. Kemudian yang S3 juga coba saya cetak jam belajarnya. Nah, kalau kita jalankan, nah coba. Yang ini tadi, yang kelas karyawan Pak Bambang, ini jam belajar sore bos. S2 kelas karyawan. Kalau yang S3, ini jam belajar pagi bos. Ini. Jadi yang dijalankan berbeda, ya. Yang dijalankan berbeda. Kalau yang ini jam belajar yang di sini, yang dijalankan adalah yang ini, mengoverride, ya. Bukan lagi dari induknya. Yang kelas siswaku yang reguler ini juga sama. Yang dijalankan adalah yang override di sini. Metode yang dimiliki oleh kelas reguler sendiri, bukan yang dari induknya. Kalau misalkan di sini kita tambahkan lagi yang dari siswaku di sini, misalkan yang S1 ya. S1 misalkan kita tambahkan di sini. Ini kan juga punya function jam belajar. Kalau kita jalankan shift 6. Nah, sini coba teman-teman perhatikan. Nah, yang dijalankan adalah yang dari kelas induknya. Karena yang S1 di sini dia dibuat dari kelas induk, ya kan? Siswaku di sini siswaku. Kemudian kalau yang karya S2 tadi kan dari karyawan, kalau S3 dari reguler. Ini namanya overriding. Overriding. Kemudian satu lagi tambahan pengetahuan nih, teman-teman. Jadi misalkan di sini saya buat S4. Misalkan di sini saya buat sebuah kelas, sebuah objek lagi. Misalkan dari induknya, dari kelas induknya siswaku. Sebut aja S4 siswa keempat. Kemudian new. Nah, perhatikan di sini. Ada yang aneh kah di sini? Proses instansiasinya.
biasanya kan instansiasi ini ya, sama ya di sini ya. Namanya sama ya. Di sini karyawan, kelas karyawan, ini juga karyawan. Kalau di sini siswaku, di sini karyawan. Nah, ini bisa dilakukan ya. Karena siswaku di sini global. Jadi siswa S4 ini kalau kita bentuk dari siswaku S4 di sini ini bisa termasuk karyawan atau reguler. Tapi kalau dibalik gini, misalkan karyawan S5 ya. Kan di sini ganti siswaku. Nah, di sini nggak boleh ya. Coba perhatikan di sini ada keterangannya. Dia terjadi casting ya. Jadi nggak boleh kalau dibalik. Jadi induknya bisa, tapi kalau anaknya ke induk nggak bisa. Ya. Kalau induk ke anak bisa, tapi kalau anak ke induk nggak boleh. Ya. Jadi ini nggak boleh, nggak diizinkan. Bolehnya seperti ini. Ini kalau saya panggil S4 ya, yang terjadi ya yang ini, jadi termasuk objek yang dirubah seperti teman-teman kalau misalkan merubah dari integer ke double atau double ke float atau ke yang lainnya. Nah itu seperti merubah tipe data, ya, seperti merubah tipe data. Jadi ngikut kalau seperti ini berarti siswaku nanti berubah menjadi karyawan. Jadi misalkan di sini saya jalankan S4 ya. Misalkan di sini display S4 jam belajar. Kalau saya running, nah ini S4 yang paling bawah di sini. Jam belajar, sorry bos, dia akan mengikut ke karyawan. Ya, itu tadi materi terkait dengan materi hari ini ya, terkait dengan enkapsulasi, inheritance, sama polimorfisme. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, di sini ada latihan ya, ada 4. Ini jadi dibuat 4 breakout room Mas Saldi. Jadi ada 4, nanti yang pertama silakan di foto ya Rek ya. Sama di sini saya jelaskan dulu. Nanti breakout room kelompok yang pertama akan mengerjakan satu yang simple di sini. Jadi membuat seperti tadi kelas mahasiswa, kemudian nanti ada NIM sama nama kelas. Cuman di situ ada metode, ditambahi metode kegiatan dengan parameternya lama dan jenis kegiatannya. Ini satu metode. Ada 2 buah parameter, misalkan lama di sini integer, jenis kegiatan di sini string, misalkan gitu boleh ya. Kemudian kelas mahasiswa ini nanti metodenya menggunakan konstruktor ya. Kemudian amati efeknya ya, penambahan modifier privat tadi pada variabel. Ya. Jadi kalau misalkan pertama NIM nama, kemudian nanti ada 2 parameter lagi lama sama jenis kegiatan di sini tanpa privat bagaimana? Kemudian kalau kita gunakan keyword privat bagaimana nanti efeknya? Ya, nanti disampaikan itu ya. Paham mungkin terkait dengan latihan 1? Nanti yang breakout room-nya ini untuk kelompok yang pertama di nanti satu-satu aja. Ada 4 latihan ya nanti ya. Ada 4 latihan, ini yang paling simple. Kemudian nanti yang latihan kedua
Nah, ini. Dan kedua ini nanti ada sebuah game lah istilahnya, game ya. Anggap aja nanti di sini ada game ini untuk pengatur musuhnya, enemy musuhnya. Dia memiliki kelas ini induknya sebagai kelas induknya. Kemudian kelas anaknya ini ada zombie, ada pocong, ada burung. Ya. Di kelas induknya nanti ada atribut, ini atribut ya. Ini namanya UML ya, teman-teman sudah familiar ya dengan UML ya. Di sini untuk menggambarkan kelas diagramnya. Punya atribut nama HP di sini untuk kekuatannya, ya, attack point-nya. Nah, di sini. Kemudian juga punya metode attack menyerang nah, di sini. Ini sudah ada tipe-tipenya yang teman-teman harus buat. Ini kalau yang di sini yang bawah ini metode ya. Jadi di sini atribut kotak. Ini nama kelas ini kan ada 3, semuanya kan ada 3 kotak ya. Ada 3 kotak, 1, 2, 3, 1 kelas di sini punya 3 kotak. Ini nama kelas, yang paling atas ini nama kelas. Kemudian kotak yang tengah itu atribut. Kalau di sini punya atribut, kalau di sini nggak ada, berarti ini atributnya nggak ada ya. Ini atributnya nggak ada. Yang tengah kan nggak ada, atributnya nggak ada. Kemudian yang bawah di sini adalah metode. Ini punya zombie jalan misalkan ya. Nanti apa yang dilakukan di metode misalkan cetak gitu aja ya. Misalkan zombie nanti mencetak saya menyerang sambil berjalan gitu misalkan. Pocong saya menyerang sambil lompat-lompat gitu contohnya. Kemudian kalau burung saya menyerang bisa sambil terbang, bisa sambil jalan, bisa juga sambil lompat-lompat misalkan. Di fly ini nanti berarti sambil terbang, walk ini sambil jalan, jump ini sambil lompat. Nyetak tok gitu aja nggak usah didetailkan. Kalau misalkan di attack di sini serang misalkan contohnya. Yang dilakukan cetak aja nggak melakukan apa-apa. Cuman intinya teman-teman saya pengen teman-teman bisa membuat sebuah kelas dan anaknya gitu ya. Ini masih belajar tentang membuat kelas induk dengan kelas anaknya. Seperti tadi kita gunakan keyword extend ya, keyword extend. Ini untuk yang kelompok yang kedua. Pak Jadi Nur, kalau ya itu ada pertanyaan dari Pak Adi. Namanya boleh diganti atau enggak? namanya nama apanya? Mungkin nama zombie pocong burungnya itu mungkin, Pak. Oh, mau diganti boleh silahkan. Oh, boleh Bapak Adi, silahkan. Ada ya. Oh iya, saya nggak ngeliat chatnya ini. Boleh silahkan. Terus ada lagi yang kan? Kemudian yang ketiga, latihan ketiga, nanti kelompok ketiga membuat sama juga membuat metode, membuat kelas ya, kelas induk dengan kelas anak-anaknya. Ini kelas induknya bangun datar, ini kelas anak-anaknya. Ini berarti kelas di sini tidak punya atribut ya, cuman metode aja. Dia menghitung misalkan di sini pertama yang untuk di induknya di sini luasnya misalkan isikan aja dengan menghitung luas. Di sini dengan string itu ya, cetak aja. Dan keliling ini menghitung keliling. Baru di sini teman-teman hanya membuat atributnya saja. Ini untuk yang kelompok ketiga. Ini belum melakukan overriding ya. Ini hanya atribut aja di sana. Kemudian nanti panggil coba kira-kira yang ditampilkan apa? Apa adanya aja. Nanti kita bahas pas waktu breakout room-nya sudah selesai gitu ya. Hasilnya bagaimana? Gitu ya. Kemudian yang keempat baru di sini sama dengan kasus ketiga tadi. Jadi menggunakan kasus 3 di sini di kelompok 4 ini cuman ditambahin kalau di sini tadi kan nggak ada metodenya ya. Di sini nggak ada metodenya. Nah, di sini ditambahin metode. Tambahkan metode luas sama metode keliling pada masing-masing anaknya. Jadi di sini ditambahin metode luas sama metode keliling, di sini metode luas, metode keliling, metode luas, metode keliling,
luas metode keliling yang mengoverride di sini induknya. Seperti tadi saya contohkan mengoverride tadi ya. Mengoverride induknya. Berarti di sini sudah melakukan yang dilakukan langsung. Kalau ini kan tadi hanya mencetak saja, menghitung luas, menghitung keliling itu toh. Nah, di sini di masing-masing anaknya nanti coba gunakan rumus sesuai dengan perhitungannya. Misalkan nanti di situ persegi ya, inputnya nanti sisi kali sisi. Jadi inputnya satu ya, satu parameter. Kalau di sini lingkaran berarti pi r kuadrat tadi. Kalau pi nggak tahu, kalau pi itu menggunakan sintaks mat.pi gitu ya. Atau kalau nggak tahu ya kasih aja konstanta 3,14 itu juga boleh ya. Kalau persegi panjang berarti panjang kali lebar ada 2 buah parameter. Kalau segitiga berarti ada itu kan alas kali tinggi. Ini kan rumusnya setengah alas kali tinggi ya. Ini untuk yang keempat ya. Kelompok keempat tadi sampai membuat metode overriding-nya yang di bawah. Kalau kelompok yang ketiga hanya mengikuti ini aja, membuat ini aja. Sesuai dengan yang ini. Diagram UML-nya di sini, kelas diagram UML-nya di sini. Ada yang mau ditanyakan silakan sebelum masuk ke breakout room. Nanti kita bahas breakout room-nya kira-kira berapa menit? Ini kurang berapa menit masalah di waktunya? Jam berapa sekarang? Kurang 30 menit, Pak. Oke, berarti breakout room 15 menit cukup ya? Atau 10 menit? 10 menit aja biasanya, Pak. 10 menit, oke, 10 menit cukup. Nanti setelah itu kita bahas. Berarti ada 4 breakout room, Pak ya? Ya, ada 4 breakout room ya. Nanti masing-masing breakout room mengerjakan latihan-latihan tadi. Latihan 4 untuk breakout room keempat, latihan 3 untuk breakout room ketiga, latihan 2 untuk breakout room kedua, dan seterusnya yang tadi ya, latihan pertama yang. Iya, Pak. Ya. Bagaimana Bapak Ibu sudah paham? Apakah sudah di-download semua ya materi di Google Classroom? Oh, yang ini belum ada yang di itu. Oh, Latihannya belum ada. Ini saya tambahkan untuk latihannya. Coba tak kirim lagi. atau langsung di screenshot enggak apa-apa, Pak, yang tugas-tugasnya itu aja. Iya, iya. Tadi sudah di screenshot kan ya? Sama teman-teman semuanya ya? Bapak Ibu sudah screenshot semua apa belum? Belum Mas Aldi. Kalau boleh dikirimkan aja di Google Classroom kita. Oh, Yang latihan itu malah lebih asik sih. Bagaimana menurut Mas Aldi sama Pak dosen? boleh. Ini Oke soalnya kah? memang Karena ini kan sengaja. dikerjakan di rumah. Ini memang Begitu, sengaja Pak. tak kasihkan pas waktu saat ini biar teman-teman pas bekerja pas waktu breakout room, diskusi breakout room. Oke, nggak apa, di-share aja Mas Andi. Tak kirim ya. Oke. Baik, Pak. Matur suwun nggih Pak Kolis. Oke. Oke. Bagaimana Bapak Ibu? Saya mulai ya breakout room-nya. Ya, Mas. Satu, dua, tiga. Padahal kurang titik Tapi ya udahlah, kemalaman nanti kasihan Pak Nurkolis. Capean beliau. Kita Oh. menghargai dosen kita biar nggak terlalu capek. Sampun sepuh. Pak Adi, Pak Adi selalu deh. Aku cuma menghargai loh, biar beliau itu nggak kecapean. Nanti kalau sakit gimana? Kita juga yang susah kan. Absen Ya, berapa Pak Nur, Bapak ya. Adi? Sehat-sehat ya. Pak Adi absen berapa, Pak? Wis. Baik, sudah cukup ya Bapak Ibu waktunya. Monggo siapa duluan? Yang satu dulu. Satu dulu. Kelompok 1, Pak Ardioto, monggo. Ardi. Ya, terima kasih. Izin share screen Pak Nurkolis. Iya, monggo. Ya, kebetulan
ini tadi studi kasusnya adalah untuk latihan 1, di mana kita diminta untuk membuat kelas dengan nama mahasiswa, dengan atribut ada NIM dan nama. Kemudian kita diminta untuk menambahkan konstruktor dengan nama mahasiswa karena sesuai dengan nama kelasnya, di mana untuk nilai nanti yang diberikan itu melalui konstruktor tersebut. Jadi di sini konstruktornya mempunyai parameter NIM dengan tipe data integer dan nama dengan tipe data string. Ya. Di mana NIM dan nama pada parameter ini kita masukkan ke dalam atribut NIM dan nama itu tadi dengan memanggil d.NIM diisi dengan nilai dari NIM yang nanti kita inputkan, kemudian ada nama juga d.nama dari atribut mahasiswa itu tadi, kemudian nanti nilainya diambil dari parameter nama. Kemudian kita diminta untuk membuat satu metode, kebetulan kegiatan, karena ini tidak mengembalikan nilai, saya buat dengan void, di mana saya langsung cetak saja. Nanti ketika saya panggil metode tersebut, kita isikan jenis kegiatannya dan lama atau mungkin durasi, sehingga nanti dari metode kegiatan langsung mencetak informasi yaitu mahasiswa NIM sesuai dengan yang kita tambahkan di konstruktor tadi ya, dan nama, kemudian melakukan jenis kegiatan dan nama yang kita masukkan ke dalam parameter tersebut. Kemudian implementasinya saya menggunakan kelas namanya prak1 gitu ya. Kita instan dengan nama siswa1, mahasiswa, kita isikan NIM-nya 2002 13 kali, kemudian namanya adalah Martinus, kemudian kita panggil metodenya dari instan siswa1 itu tadi, yaitu kegiatan, kita tambahkan parameternya belajar PBO, itu nanti jenis kegiatannya, kemudian lamanya adalah 2. Kemudian ketika saya jalankan, maka hasilnya akan muncul mahasiswa NIM sesuai dengan NIM yang nanti tadi saya berikan, kemudian namanya adalah Martinus, melakukan kegiatan belajar PBO, jadi belajar PBO dari ini tadi selama 2, gitu ya. 2 itu durasinya. Kemudian saya tambahi tadi teks jam, gitu ya. Jadi hasilnya seperti itu. Seperti itu Pak Terkali. Ya, secara coding sudah oke. Cuman konsep enkapsulasinya bagaimana, Mas Ardi? Yang ini Pak. Privat itu ya? Ya, Di menambahkan privat pada atribut NIM dan nama. Sehingga NIM itu kalau dicoba akses langsung tidak bisa gitu ya. Oke. Jadi intinya enkapsulasinya di sana ya. Dengan kita tambahin modifier, itu namanya modifier ya, privat itu ya. Ada 3 jenis, privat, public, sama protected. Nah, privat ini untuk melindungi atribut. Kemudian metode itu adalah interface-nya, antar mukanya untuk mengutik-ngutak istilahnya ya, atributnya. Ini kan contohnya cuman hanya sekedar setter-getter. Nanti kalau di aplikasi yang sebenarnya ya, kemungkinan banyak hal yang bisa dilakukan dengan konsep enkapsulasi di sini ya. Bukan hanya untuk mendapatkan data maupun nama, tapi banyak hal bisa digunakan. Bisa jadi nanti tidak atributnya itu diproses dulu, baru di get gitu ya. Hitung dulu dan yang banyak hal yang bisa dilakukan. Sebenarnya kalau terkait dengan ini nanti konsep ketika teman-teman nanti mengembangkan aplikasi yang sesungguhnya nanti baru kelihatan. Cuman konsepnya intinya sebagai belajar ini tahap awal di sini teman-teman harus paham bahwa ketika enkapsulasi, nah di situ privat di sini adalah atribut yang digunakan untuk melindungi, terutama kalau misalkan di konsep enkapsulasi ya atributnya yang dilindungi. Oke, mungkin biar cepat lanjut ke berikutnya. Terima kasih Pak Nurwali. Yeah. Mantap Matur Bapak. suwun, Pak. Kelompok 2, Bapak Dani, Bapak Afingga, Bapak Khalil, Bu Setia, Pak Belum Sukandar. jadi, Pak. Belum jadi. Proses. Ya, mau ditunjukkan. Ya, ditunjukkan Tapi belum aja. jadi.
Boleh, Pak. Ya. Ah, Terima kasih. yang penting sambil dijelaskan kira-kira kurangnya gimana. Nah, ini Pak, harus sampai sini. Hmm. Jadi ini kelas warisannya itu. Kelas utamanya induknya adalah enemy. Ya. Lalu di situ di soalnya tadi itu ada 3 anak, yaitu zombie, pocong, sama burung, di mana dia intinya dari enemy ini. Baru sampai sini sih belum ngisi banyak hal. Oh ya, ya. Konsepnya, maksudnya konsepnya untuk apa tadi itu warisan ya, yang materi berikutnya itu ya ini dari sininya ini. Cuman saya ambil apa istilahnya itu pakem-pakemnya aja, isinya yang belum gitu loh. Oh. Dari Nah, sininya. Belum jadi apa-apa ini Pak. Kita. kita lihatnya. Oh, metodenya belum ya? Belum, makanya itu. Metodenya. Jadi saya pasang yang intinya publiknya itunya dulu, kelasnya dulu gitu loh. Oh Terus ya, saya isi kelasnya. dalamnya. Maksudnya begitu sama teman-teman tadi itu satu kelompok. Ya. Digitukan dulu Oh. aja. Tapi belum. Mungkin yang Tapi- lain mau menambahkan Bu Arvita Sama. mungkin. Ya, mungkin. Sama main kelasnya ya. Nanti untuk nyoba sebenarnya nanti ada main kelas untuk nyoba Ya, ya, Pak. hasilnya itu. Nah, ini belum ada main kelasnya. Belum. Public, private. UNT. Jadi Cukup, Pak. Sukandar, Ya, jadi kalau membuat biasanya kalau misalkan membuat kelas kalau di Java bisa dibuat main kelasnya terlebih dahulu. oh ya Baru Pak. mudahnya, baru kemudian buat kelas-kelas yang lain. Siap. Terus terkait dengan metodenya sebenarnya simpel. Jadi membuat ini kayak ini void attack, tinggal misalkan sistem print out ya, sistem print out, salt tab ya, sistem out print len itu Greenland itu. Ya, ya. Nanti untuk nyetak misalkan serang untuk tag gitu misalkan contohnya ya. nanti habis ini saya teruskan Pak, ini Pak. Oke wes. Saya selesaikan. Ya, Penasaran sudah. sih. Ya dicoba dulu ya. Ya, Barangkali siap nanti Pak. bisa Saya stop nih. untuk- Terima kasih. Iya, sama-sama. Lanjut kelompok 3, Pak. Ya, lanjut kelompok 3. Bapak Afrizal, Bapak Nanang, Bapak Sebraniku, Ibu Yolandita, monggo. Perwakilan kelompok 3 Pak ya, saya Ya. Pak ya. Ya, monggo Oke. silakan. Oke, Sampai mana? izin share screen. Di sini saya punya kelas namanya bangun datar. Di situ ada dua buah metode, ada luas sama keliling. Kemudian ada kelas lain namanya persegi. Turunan dari bangun datar. Kemudian ada kelas lingkaran. Oh ya Pak, ini belum selesai Pak, maaf Pak ya. Oh ya nggak apa. Ini sebenarnya kalau untuk yang kelompok 3 ini kan masih belum melakukan overloading sebenarnya, overreading. Ya nggak apa. Oh belum melakukan ya, cuma Overreading. berarti cuma diturunkan. Ya, hanya diturunkan saja. Terus persegi panjang. Kemudian Persegi. ada lingkaran, kelas lingkaran, kemudian ada kelas persegi panjang, yang terakhir ada kelas ketiga. Kalau main kelasnya? Main kelasnya di program Java. Di sini ada objek persegi dari kelas persegi, kemudian sisinya saya masukkan intinya, kemudian kalau di breakout nanti muncul hasilnya. Itu untuk kelas-kelas yang lain juga sama. Jadi kalau ini misalkan saya jalankan, jadinya seperti ini. Kelas persegi, ring persegi dan seterusnya. Ini Gitu. sebenarnya sudah melakukan overriding ya jadinya ya. Iya Pak. Ya nggak apa. Ini bagus, berarti termasuk nanti kelompok 4 sebenarnya hampir sama kayak gini. Oke, nggak apa, saya kira tidak ada masalah. Yang penting teman-teman sudah paham tadi ya konsep. Sebenarnya tadi saya ingin menunjukkan bahwa kalau misalkan di kelompok 3 di sini
bahwa ketika kita belum melakukan overriding, yang dijalankan itu adalah metode yang dimiliki oleh parent kelasnya, gitu ya. Karena belum di override. Baru di kelompok 4 dia melakukan override, yang dijalankan adalah metode dari masing-masing anaknya. Pengennya tadi seperti itu, tapi nggak masalah. Oke, bagus Ya. Mas Afrizal. Terima Ya, kasih. makasih Pak. Berikutnya kelompok 4. Kelompok 4, Bapak Suryono, Ibu Puput Kondo Alumang, Ibu Destiana. Sepertinya Bapak Suryono ini. Halo Bapak Suryono. Pak, nggak ada laptop ya, lagi error Pak. Ibu Puput, Maaf Pak, ada kunjungan di kantor, saya nggak bawa laptop, cuma pakai HP. Ibu Destiana. Sama Pak, masih HP. Buat PR berarti ini kelompok 4 Pak. Mas Eli mungkin bisa. Mungkin Bapak Yeri. Sampainya aja sampai mana terakhir biar kekurangannya bisa saya bantu jelaskan. Jadi sebenarnya sudah dikerjakan tuntas sama kelompok 3 tadi sama Mas Afrizal. Bapak Yeri. Oh, Bapak Yeri tidak ada. Sudah keluar kelas. Oh, Tadi siapa lagi Bapak Suryono? Kelompok 4. Pak Eli, Pak. Pak Eli. Pak Eli. Bapak Eli Suheli. Juga tidak ada sih. Sepertinya internetnya memang Pak. oke. Wifi-nya mati katanya, Pak. Bagaimana Bapak Nur? Oke, segera cukup. Jadi terkait dengan tadi sebenarnya sudah diselesaikan oleh kelompoknya Mas Afrizal tadi untuk bagian yang override tadi ya. Kalau sebenarnya saya di sini tadi juga sempat nyoba. Jadi intinya ketika terakhir kan sampai ke override ya. Jadi di situ ketika kita misalkan di sini saya buat sebuah min kelasnya di sini kelas BD, kemudian kelas tadi kelas bangun datar, ada 2 buah metode, misalkan di situ hanya digunakan untuk mencetak sesuatu lah ya, tidak. Di sini kita gunakan float supaya karena ketika di override itu ya, ketika di override itu dengan yang mengoverride itu harus memberikan nilai atau tipe data yang sama ya. Kalau di induknya itu float, di sini juga float. Karena kita butuh mengeluarkan hasil itu ya, mengeluarkan hasil dalam bentuk nilai float, makanya di kelas bangun datarnya di sini walaupun tidak mungkin kita harus gunakan float di metodenya di sini ya. Jadi bukan void ya, walaupun di sini yang melakukan mencetak, cuman returnnya ya kita bisa returnan. Artinya untuk melengkapi supaya di sini bisa didefinisikan dia bahwa dia di variable float ya, tipe datanya float luasnya gitu. Itu aja tambahan garis besarnya ya. Ketika kita mau melakukan override, tipe datanya di sini, nilai returnnya di sini harus sama dengan yang ada di kelas induknya. Jadi misalkan ini kelas persegi, ini kelas anaknya, sini float karena kebutuhannya memang float ya misalkan, karena di kelas induknya ya ini seolah-olah memang seperti induknya itu ngikut ke anaknya, cuman tidak seperti itu. Ketika kita melakukan penghitungan sebuah luas,
keliling. Nah, di situ kan lebih cocok dengan tipe-tipe yang memang di situ memberikan nilai return, gitu ya, nilai return, nilai balikan. Yang di situ biasanya tipenya ya yang biasanya ada pecahannya, bisa juga bulat. Tapi untuk lebih amannya ya kita gunakan tipe-tipe yang pecahan. Untuk mengantisipasi di situ nilainya itu adalah nilai pecahan. Misalkan, makanya di situ kita kasih nama tipenya itu tipenya float, tipe datanya. Ya. Jadi itu tambahannya. Jadi kalau kita melakukan override terhadap sebuah function di induknya, maka yang dijalankan itu adalah metode yang ada di anaknya, gitu ya, di override. Saya kira itu dulu mungkin. Saya mau ditanyakan silakan. Terkait dengan tadi ya kesimpulannya, intinya saya garis besar dulu sebelum diakhiri. Intinya di situ ada proses enkapsulasi, inheritance, sama polimorfisme. Ya, enkapsulasi, inheritance, sama polimorfisme itu adalah sifat-sifat utama di dalam konsep pemrograman berorientasi objek. Ya, konsep utama. Jadi dinamakan object oriented programming ya minimal ya ada itu tadi kelas itu ya, kelas minimal itu kelas. Cuman kalau kelas saja ya sebenarnya kurang begitu OOP karena tidak memanfaatkan kayak sifat inheritance itu kan ada reuse, penggunaan kembali, itu penting. Kemudian sifat-sifat polimorfisme tadi juga penting digunakan supaya di situ sebuah metode itu bisa efektif ketika kita mau menggunakannya. Satu nama itu bisa kita gunakan dengan banyak hal. Karena ketika kita mau melakukan sesuatu di dalam sebuah pemrograman, itu kadang-kala kita memanggil namanya itu sama. Cuman kadang-kala kita pengen hal tersebut prosesnya itu berbeda. Artinya proses yang dikerjakan di dalamnya itu berbeda. Itu sering kali ketika kita mau mengembangkan sebuah proyek. Nah itu makanya ada sifat yang namanya polimorfisme. Jadi ada enkapsulasi, mengkapsul, melindungi data. Kemudian kalau inheritance berarti mewariskan, reuse. Jadi penggunaan kembali. Polimorfisme banyak bentuk di situ. Sehingga kita bisa menggunakan satu nama untuk berbagai macam kegiatan yang berbeda-beda. Itu inti kesimpulan singkat ya, yang mungkin nanti teman-teman ya sebagai dasar untuk mengingat gitu ya, konsep dasar dari object oriented programming lah ya istilahnya. Jadi kalau untuk detailnya sebenarnya banyak hal yang di situ bisa dilakukan ya. Banyak hal yang bisa dilakukan dengan proses enkapsulasi, inheritance maupun polimorfisme, itu banyak hal. Game terutama misalkan polimorfisme itu banyak digunakan karena masing-masing tokoh di situ kan memiliki kegiatan yang sendiri-sendiri gitu ya. Game biasanya memiliki karakter sendiri, itu cocok polimorfisme. Oke, saya kira cukup. Ada yang ditanyakan silakan. Pak, bisa tanya sebentar Pak Ya, Nurholis? monggo silakan Mas Skandar. Oke, gini Pak, bisa nggak seandainya contoh coding dari Pak Nurholis yang tadi waktu materi ditunjukkan tadi itu contoh codingnya itu di-share ke teman-teman beserta kan topik kita ada 3 tuh. Encapsulation ini contohnya coding dari Pak Nurholis yang udah jadi, terus inheritance sama polymorphism. Jadi maksudnya biar kita yang ini tuh contoh codingnya gitu loh Pak. Bisa boleh atau enggak maksudnya gitu? Boleh saja. Cuman tadi kan sudah kalau menjelaskan kan urut gitu ya. Dicoba dulu kemudian dikembangkan akhirnya jadi satu. Ketika jadi satu mungkin jejaknya jadi nggak kelihatan gitu ya. Artinya proses historisnya gimana sih? Gitu. Tapi nggak apa-apa, silakan nanti hasil akhirnya bisa dilihat. Mungkin bisa di-share sama Mas Saldi atau gimana gitu loh Pak, ke classroom atau gimana. Dan belajar juga itu. Ya, oke, gitu aja, terima kasih. Yuk, sama-sama. Ada lagi? Sebenarnya di PPT itu juga ada codingnya ya. Cuman saya kan tadi mau modifikasi sedikit. Sebenarnya nggak jauh berbeda dengan apa yang di PPT di situ codingnya. Cuman dengan penerapan yang sedikit beda kasus gitu aja. Secara konsep sama saja. Kalau nggak ada yang tanyakan, saya kira cukup Mas Saldi, sudah jam 9. Mau jam 9 ya. Iya.
Bagaimana Bapak Ibu, sudah tidak ada pertanyaan lagi? Sudah mumet sepertinya. Enggak, Pak Ardi saya semangat ya. Semangat, lanjut Pak Ardi. Yang penting Bapak Ibu sudah memahami materi, insya Allah ke depannya bisa Pak ya mengikuti Pak ya. Nah, bisa. Bahasa pemrograman kan seperti bahasa, kalau digunakan rutin ya terbiasa. Kalau nggak pernah digunakan ya akhirnya ya terbata-bata. Iya. Gitu Mas Ardi. Itu masalah kebiasaan aja kok bahasa pemrograman itu. Ya, saya kira cukup ya. Baik. Semoga bermanfaat Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Saya kira untuk hari ini saya cukupkan. Monggo Mas Ardi, saya kembalikan. Iya Pak. Baik, Bapak Ibu jangan lupa mengisi link review ya. Nanti saya kirim di grup seperti biasanya. Terima kasih untuk materi malam hari ini Bapak Nurkolis. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Nurkolis. Iya, sama-sama. Terima kasih Mas Icang. Sama-sama. Terima kasih banyak Pak. Iya, sama-sama. Ya, sama-sama Mas. Matur suwun, Pak. Oke, Sama-sama Bapak Adi. Matur suwun, Mas Aldi. Sama-sama Pak. Ganteng tenan lho dino iki koyo Superman.